Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3559. Lampu pemicu jiwa muncul setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Badut itu sangat marah. Jejak niat membunuh muncul di mata badut itu. Wah, kamu memaksaku menggunakan tipuan. Ye Chong mendengus dingin. Oke, coba saya lihat. Kamu sedang mencari kematian, teriak badut itu. Setelah mengatakan itu, tubuh pria badut itu tiba-tiba meledak dengan momentum yang kuat, dan energi warna-warni tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi sejati ini seperti substansi, begitu mempesona sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Mata semua orang tertarik dengan pemandangan aneh ini. Para pejuang itu mengetahui sesuatu tentang hal itu dan mendesah dalam hati mereka bahwa level badut ini jauh di luar imajinasi mereka. Dan di manakah orang biasa pernah melihat postur seperti itu? Orang yang belum tahu, mungkin mengira itu film. Ketika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut dengan badut tersebut. Mereka mengira telah bertemu dengan dewa sejati yang turun ke bumi, dan mereka bahkan memiliki keinginan untuk berlutut. Zeki berwarna-warni, di bawah kendali badut, secara bertahap mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah mampu menembus segalanya. Segera setelah itu, pria badut itu mendorong tangannya ke depan, berteriak keras, dan pedang panjang itu menembus langit dengan suara, menusuk Ye Chong dengan suara menembus udara. Ya Tuhan, seru seseorang di antara kerumunan itu. Qiu Xiaoswei, yang berdiri di belakang Ye Chong, sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Ye Chong. Matanya setenang air, seolah dia sama sekali tidak menganggap serius pemandangan di depannya. Melihat pedang itu hendak mengenai tubuh Ye Chong, semua orang terkejut. Dalam benaknya, dia membayangkan adegan Ye Chong terbelah dua. Dan detik berikutnya, Ye Zhan tiba-tiba bergerak. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Kedengarannya seperti pernyataan yang meremehkan, tapi itu mengandung kekuatan penuh. Saat Ye Chong melambaikan tangannya, ledakan energi yang tak terlihat muncul. Saat pedang panjang itu menyentuh energi sejati Ye Chong, rasanya seperti bertemu dengan dinding yang tak terlihat. Pedang itu bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan, dan menghilang di udara. Apa? Mata badut itu membelalak. Dia tidak percaya bahwa keahlian uniknya bisa dipatahkan dengan mudah. Di mata semua orang, apa yang dipadamkan Ye Chong seperti kepulan asap. Kerumunan di sekitarnya juga gempar. Mereka mengira akan melihat pertarungan yang menggemparkan, tapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Tampaknya gunturnya keras dan hujannya kecil. Tadi penuh warna, tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Ini, bagaimana ini mungkin? Badut itu berkata pada dirinya sendiri,
dengan sedikit gemetar di suaranya. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tapi kamu masih berani menunjukkan rasa malumu. Gunakan keahlian apapun yang kamu miliki." Badut itu menelan ludahnya, dan melalui topengnya, Anda dapat melihat bahwa wajahnya menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tersesat kali ini. Badut itu sangat terkejut dan tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki pemuda di depannya. Dia tiba-tiba teringat perkataan Ye Chong di awal, dan ternyata dialah katak di dalam sumur. Qiu Xiaosui menghela nafas lega saat melihat Ye Chong baik-baik saja. "Bagus, Ye Chong. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Apakah itu tipuan badut?" Ye Chong tersenyum. Tentu saja. Ye Chong dengan mudah membunuh tipuan badut itu, memberikan ilusi kepada orang lain bahwa apa yang baru saja digunakan badut itu hanyalah tipuan. Topeng badut yang populer itu hampir jatuh. Dan ketika semua orang bingung, langit tiba-tiba berubah. Untuk sesaat, langit yang semula cerah tampak seperti botol tinta terjatuh. Dalam sekejap mata, awan gelap dengan cepat menyelimuti seluruh puncak gunung. Dalam sekejap, sinar matahari ditelan, dan kegelapan datang seperti air pasang, menelan segalanya. Semua orang panik sejenak. Lingkungan sekitar gelap dan pemandangan yang berjarak 5 meter tidak lagi terlihat. Segera setelah itu, suara tangisan hantu dan lolongan serigala tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Suaranya melengking dan tajam, seperti roh-roh kesal yang tak terhitung jumlahnya yang meratap di telinganya. Angin juga menjadi kencang saat ini, membawa debu dan kerikil di tanah dan terbang ke seluruh langit, sehingga sulit untuk membuka mata. Jeritan hantu terus terngiang-ngiang ditiup angin, seolah mengelilingi telinga semua orang. "Ya Tuhan!" teriak seseorang, ketakutan terdengar dalam suaranya. Apa yang terjadi? Apakah akhir dunia akan datang?" Seseorang berkata dengan gemetar. Dalam kegelapan dan kekacauan ini, beberapa orang yang pemalu merasa takut. Beberapa orang begitu ketakutan hingga kencing di celana, dan cairan kuning mengalir di kaki celananya, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Kerumunan mulai membuat keributan, dan Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia menempel pada Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan bola lembut di lengannya, dan dia merasa sedikit tersesat. Namun, Ye Chong dengan cepat sadar, karena dia tahu betul apa yang terjadi. Ini bukanlah bencana alam, tapi lampu pemicu jiwa legendaris muncul. Meskipun Ye Chong tidak tahu mengapa lampu pemicu jiwa tiba-tiba diaktifkan. Mungkin pertarungannya dengan badut tadi yang menarik perhatian lentera jiwa. Tapi tidak peduli apa, Ye Chong datang ke sini untuk menemukan lampu pemicu jiwa. Saya bertanya-tanya bagaimana rasanya lampu pemicu jiwa. Apakah akan selembut Xiaosui? Pikir Ye Chong. Kemudian, dia tersipu dan mengutuk dirinya sendiri atas apa yang dia pikirkan saat ini. Untungnya,
Sekarang sudah gelap dan tidak ada yang melihat wajah merah tuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja hanya dengan berdiri di sini. Ye Chong menghibur Qiu Xiaosui, dan dia ingin menangkap lampu pemicu jiwa. Namun, ketika semua orang terkejut, tidak ada yang menyadari bahwa Ma Wanli telah menghilang. Seperti ular yang licik, dia diam-diam menyelinap ke dalam kegelapan. Tidak ada yang menemukannya. Ye Chong, lihat, Qiu Xiaosui tiba-tiba menunjuk ke langit dengan suaranya yang bergetar. Ye Chong mendongak dan melihat bayangan lentera besar muncul di langit, memancarkan cahaya merah redup. Warna merah mencerminkan awan gelap di sekitarnya seperti darah. Ye Chong dapat melihat bahwa sepertinya ada banyak sekali tanda yang berkelap-kelip di lentera. Tanda-tanda itu tampak hidup, terus berputar dan berubah. Itu benar-benar lampu yang merangsang jiwa. Mata Ye Chong bersinar karena kegembiraan. Lalu, apa itu? Seseorang bertanya dengan ngeri. Ya Tuhan, itu benar-benar hantu, kata seseorang dengan kaget. Ye Chong berbisik kepada Qiu Xiaosui. Tunggu aku di sini dan aku akan memeriksanya. Haha nak, ternyata ini temanmu. Badut itu tiba-tiba mencibir. Apa? Ye Chong bertanya sambil mengangkat alisnya. Badut itu berkata, haha, saya ingin barang bagus ini. Saya akan melihatnya sekarang. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa, kamu ingin pergi juga? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Jika kamu pergi, mungkin aku tidak akan bisa menangkapmu. Tapi menurutku kamu tidak bisa pergi. Oh, benarkah? Ye Chong tertawa dingin. Ye Chong masih tidak mengerti mengapa badut itu mengatakan itu. Badut itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya warna-warni dan menuju ke arah lampu pemicu jiwa. Dan pria badut itu terbang menjauh, meninggalkan pria badut yang sama di tempat yang sama, bersambung.